Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sangkan paraning dumadi. Terkadang kita sebagai manusia terlalu berpikir ke luar, punya keinginan yang sangat besar. Jadi yang dibahas adalah tentang yang luar dulu. Penciptaan manusia pertama, penciptaan bumi terjadinya bagaimana. Sampai lupa untuk mempelajari bagaimana kita diciptakan. Bagaimana proses kita tercipta. Nah, ini kadang yang dilupakan. Sangkan paraning dumadi itu bisa diartikan dari mana kita ada sampai menjadi dan kemana kita akan pergi atau tujuan kita nanti kemana. Baik, di sini saya ingin membahas tentang proses terjadinya kita dulu. Kita terjadi melalui darah putih dari ayah, darah merah dari ibu yang berupa sel telur. Ketika darah merah dan darah putih ini bersatu, maka akan membentuk raga yang bersatu dengan darah. Jadi itulah dua unsur dari ayah dan ibu. Lalu, proses kemudian bisa disebutkan dalam leluhur Jawa, hitungan leluhur Jawa adalah bulan pertama. Indung telur yang menyatu dengan sperma tadi dinamakan komo. Itu bulan pertama. Lalu pada perkembangannya bulan kedua, itu dinamakan hatmo. Bulan ketiga dinamakan mando. Bulan keempat dinamakan gonto. Bulan kelima dinamakan gotro. Bulan keenam dinamakan jait. Bulan ketujuhnya dinamakan jabang. Maka dari proses bulan pertama sampai bulan ketujuh itu diharapkan proses pembentukan raga dan darah serta instrumen manusia di dalamnya itu sempurna. Sudah jadi jabang. Nah, leluhur kita, orang tua kita dulu selalu mengadakan upacara tingkepan. Ditingkep, karena sudah sempurna kita tingkep, kita satukan. Nah, itu yang dari ayah dan ibu. Kemudian pada bulan keempat, kita kembali pada bulan keempat, pada hitungan gonto, itu ditiupkanlah sukma ke dalam calon bayi. Sukma itu dari mana? Sukma itu dari 7 unsur alam. Matahari, bulan, bintang, angin, api, air, tanah. Nah, ini melalui pergerakan ini dijadikan satu menjadi sukma, lalu dimasukkan ke dalam calon jabang bayi. Nah, inilah yang dimaksud kelahiran 7 tahapan. Lalu kenapa harus lahir 9 bulan 10 hari? Nah,
Diambil dari 7 tadi, ditambah 2 raga dan darah dari ibu menjadi 9. Nah, kalau sudah 9 artinya yang ke-10 adalah sampurna. Jadi sudah memenuhi syarat untuk lahir. Nah, disinilah letak sangkan paraning dumadi. Kita bicara sangkannya dulu. Lalu kekuatan dari kita mempelajari ini apa? Ini adalah Saripati Ajian Waringin Sungsang. Saripati Ajian Waringin Sungsang bunyinya begini. Tes putih saka bapa, tes abang saka biyung. Wujud gedhong cagak papat, lawang songo. Gumantung tanpa cantelan, isen-isene yang sukma sejati. Lungguhe mapan ana batinku kang suci, kanggonan wekasan urip sejati. Kang aran zat lan sifat. Roh sadurunging winarah tetep madhep mantep langgeng sak kodratipun. Dadya sak ciptaning. Itulah Saripati dari Ajian Waringin Sungsang yang mengenai sepercik sangkan paraning dumadi. Jadi tes putih dan tes abang, tes putih saka bapa, tes abang saka biyung, itu artinya darah putih atau sperma dari ayah menyatu dengan darah merah atau sel telur dari ibu. Wujud gedhong cagak papat, lawang songo. Artinya kita ini seperti bangunan yang mempunyai penyangga 4, yaitu kaki dan tangan. Pintunya 9, lubangnya 9. Di mana saja? Mata 2, telinga 2, hidung 2, mulut, lubang dubur, lubang kemaluan. Coba panjenengan hitung pasti 9. Nah, gumantung tanpa centelan. Di dalam rahim itu kita menggantung. Tapi tidak ada centelannya, tidak menempel. Kita menggantung, melayang. Isen-isene yang sukma sejati. Nah, disinilah isi dari kita itu sebetulnya sukma sejati. Lungguhing mapan ana batin. Nah, di dalam batin kita lah bait Allah, tempat sukma sejati itu. Kanggonan wekasan urip sejati. Karena sukma sejati itu menyatu dalam raga kita, maka kita menjadi hidup yang sejati, hidup yang sebenarnya. Kalau nanti sukma itu sudah meninggalkan kita, maka kita akan mati. Nah, di sini disebutkan lagi kang aran zat lan sifat. Nah, ini bisa berupa zat yang kuasanya utama dan sifat-sifat manusia yang ada. Sesuai dengan 7 unsur alam.
weruh sadurunge winarah, tahu sebelum kejadian, tetep madhep mantep langgeng sak kodratipun. Jadi punya kekuatan niat yang tulus untuk kekal selama kodrat berjalan. Artinya selama perjalanan hidup panjenengan harus madhep mantep dadya sak ciptane. Jadi semua yang dicipta akan terjadi. Nah, disinilah kita harus mengakui bahwa ada kuasa di luar kita yang bisa membentuk kita menjadi manusia ini. Kuasa itu sungguh tidak terbatas. Kuasa itu betul-betul maha mulia, maha sempurna. Bahwa tahu sebelum kejadian bahwa langgeng dan kekal abadi, semua yang diinginkannya jadi. Itulah konsep sangkan paraning dumadi. Nah, setelah kita membahas tentang dari mana kita berasal, kita akan membahas kemana kita akan pergi. Jadi, yang akan pergi adalah sukma. Sedangkan jasad dan roh, darah kita akan kita tinggalkan, kita berganti pakaian. Nah, tidak sesederhana yang dibayangkan bahwa nanti setelah meninggal kita masuk ke surga atau neraka. Tidak seperti itu. Menurut perjalanan spiritual para leluhur dulu dan menurut pitutur eyang-eyang saya, bahwa bumi itu tujuh lapis. Semakin ke atas itu seleksinya semakin tinggi. Jadi semakin atas itu seperti mengerucut. Jadi kita manusia di bumi ini adalah tahapan pertama, lalu naik lagi menjadi tahapan kedua, naik lagi menjadi tahapan ketiga, naik lagi menjadi 4, 5, 6 sampai ke 7. Ya, bumi Sapitu ini terdiri dari Jonoloko. Ini alam kita. Nah, ini kita diseleksi. Kalau kita nanti memenuhi syarat, kita akan masuk ke Indraloka. Kalau tidak memenuhi syarat, kita kembali lagi ke Janaloka. Sukma kita akan dikembalikan lagi ke Janaloka. Nah, setelah Indraloka, kita memenuhi syarat, kita masuk ke Giriloka. Kalau tidak memenuhi syarat, kembali lagi ke Indraloka. Nah, setelah Giriloka, kita ada Lokantara. Sama prosesnya. Kalau nanti sesuai memenuhi syarat, kita akan naik lagi ke Lokabaka. Setelah Lokabaka, kita akan naik lagi ke Sonyoruri. Nah, setelah alam Sonyoruri lah ini, kita masuk lagi ke Pratimoruri. Pratimoruri itu bisa digambarkan seperti angan-angan, awang-awang. Kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan bahwa itu ada. Jadi konsep sangkan paraning dumadi adalah dari tidak ada menjadi ada dan dari ada menjadi tidak ada. Jadi monggo kita renungi bersama, kita cari, kita gali kekuatan yang ada dalam diri kita. Bahwa kita itu istimewa, diciptakan oleh Gusti Ingkang Murba ing dumadi, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Kita daya gunakan semua yang ada dalam diri kita
Jangan hanya kita mengandalkan yang ada di pikiran kita. Itu nanti larinya ke alam imajinasi, halusinasi, selalu seperti itu. Tapi kalau ilmu kejawen, ilmu budaya Nusantara itu adalah ilmu kenyataan nyata yang ada dalam diri kita. Kalau kita selalu berhubungan baik dengan apa yang ada dalam diri kita, niscaya semuanya akan menjadi baik. Kita berjalan sesuai kehendak Sang Pencipta. Sang Pencipta itu sebetulnya menginginkan apa, toh? Dua kunci dari kekuasaan Sang Pencipta. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua adalah berguna bagi masyarakat banyak atau sesama atau semua makhluk. Jadi kalau panjenengan hidup sampai saat ini masih mementingkan diri sendiri, masih memikirkan tentang masa depan panjenengan yang kebingungan, panjenengan mau jadi apa, pengen punya apa, artinya panjenengan belum menyadari bahwa ada kekuatan Sang Pencipta dalam diri panjenengan. Demikian sedulur yang bisa saya sampaikan di dalam episode Sangkan Paraning Dumadi Sari Patining Ajian Waringan Sungsang. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuat refleksi diri kita masing-masing. Temuilah Gustimu. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.